Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'd. Alhamdulillah. Dalamang sadayana ibu-ibu. Alhamdulillah. Sarehat. Alhamdulillah. Tadi Masya Allah. Tadi kata panitia, kata MC, beliau menyatakan pengen dapat syafaat Rasulullah di hari kiamat. Suatu hari Siti Aisyah, istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang menjahit baju yang diterangi oleh cekurang mah obornya dari mana lama aya listrik atau pakainya obor yang memang dinyalakan di kamar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di tengah-tengah menjahit pakaiannya, Siti Aisyah, tiba-tiba angin kencang masuk ke dalam rumah beliau, membuat itu obor mati. Sehingga beliau terkejut, jatuhlah jarum untuk menjahit pakaiannya. Ya, jatuh jarum yang untuk menjahit pakaian. Siti Aisyah segera terpikir, bentar lagi Rasulullah masuk pulang sholat Isya. Mau tidak mau saya menemukan jarum tersebut, karena dikhawatirkan kalau saya belum menemukan jarum itu di saat Rasulullah masuk, takutnya nanti menusuk baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersegera meraba-raba yang ada di bawah katil beliau pinggir-pinggir diraba-raba tangan tadi, mencari jarum yang terjatuh tadi. Di tengah-tengah Siti Aisyah sedang mencari jarum tersebut, dan ini diriwayatkan dalam kitab ilmu hadis dalam beberapa riwayat. Ketika beliau mencari jarum tadi, di tengah-tengah itu jarum sedang dicari, ternyata kamarnya terang menderang. Terangnya kamar Siti Aisyah lebih terang dari cahaya yang diberikan oleh lampu obor tadi. Lebih terang cahaya kamarnya daripada penerangan lampu obor. Ini ibu-ibu coba perhatikan dan dengarkan dan coba ta'amul. Kalau mau dapat syafaat Nabi ini, coba ini perhatikan hadis ini. Dan ini hadis tidak sedikit yang mengatakan ini hadis derajatnya sahih. Derajatnya sahih. Ulama khilaf ulama. Ada yang mengatakan ini hadis hasan, ada yang mengatakan hadisnya sahih. Tapi gak ada yang bilang ini hadis dhaif, gak ada. Ini hadisnya hasan atau sahih, artinya bisa dijadikan hujjah. Akhirnya apa yang terjadi? Kamarnya terang menderang. Kamar Siti Aisyah itu betul-betul terang, saking terangnya beliau tidak mengkhawatirkan lagi cari jarum, karena udah kelihatan dengan mata telanjangnya jarum itu posisinya di mana. Saking terangnya kamar Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa arda. Beliau tiba-tiba ngambil jarum tadi, tapi penasaran kok kamarnya tiba-tiba terang, dari mana cahayanya? Setelah beliau cari sumber cahayanya, ternyata yang masuk adalah baginda Nabi besar Muhammad. Cahaya itu terpancar dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau terkagum-kagum melihat keindahan wajah Rasulullah, sampai beliau berkata, "Ma ajmala wajhaka ya Rasulullah." Alangkah indahnya dan terangnya wajahmu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah tersenyum, dan Siti Aisyah menundukkan kepalanya, karena kalau kita nanti baca dalam hadis, ada sahabat-sahabat yang meriwayatkan bentuk kelopak mata Nabi, yang meriwayatkan alis Nabi, yang meriwayatkan bibirnya Nabi, meriwayatkan bagaimana jenggotnya Nabi, meriwayatkan bagaimana rambutnya Nabi. Kalau kita baca sejarah, ternyata yang meriwayatkan hadis itu adalah anak-anak kecil yang umurnya di bawah 10 tahun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib masih saat itu, Sayyidina Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Sahabat kecil, kenapa? Karena sahabat yang besar gak pernah berani langsung memandang wajah Rasulullah, karena wajah beliau cahaya.
Wajah beliau begitu sangat terang, wajah beliau begitu sangat berwibawa, sampai sahabat-sahabat yang besar itu menundukkan kepala. Gak ada yang berani langsung memandang wajah baginda Nabi besar Muhammad. Adapun hadis-hadis yang bercerita tentang sifatnya wajah Rasulullah itu yang meriwayatkan sahabat-sahabat kecil. Mereka belum terlalu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa nampak. Nah, seperti Siti Aisyah, beliau kemudian menunduk, Rasulullah kemudian berkata kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, wailun liman la yarani yaumal qiyamah." Tiba-tiba beliau bilang seperti itu. "Wahai Aisyah, ketahuilah celaka dan celaka orang yang tidak bisa melihat wajahku di hari kiamat." Nauzubillah min dzalik. Celaka dan celaka orang yang tidak bisa melihatku di hari kiamat. Siti Aisyah orang yang cerdas. Beliau nggak mau itu hanya kabar untuk beliau saja. Beliau orangnya cerdas, saking cerdasnya dipilih oleh Nabi SAW menjadi istrinya yang termuda. Karena Rasulullah tahu inilah yang akan kelak menyebarkan ilmu baginda Nabi besar Muhammad. Makanya Siti Aisyah termasuk wanita atau salah satu sahabiyah Nabi SAW dan istri Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad, Siti Aisyah. Karena banyak beliau khususnya meriwayatkan hadis-hadis yang ketika Nabi dalam rumah ngapain aja, seperti apa, itu daripada Siti Aisyah binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhuma wa ardah. Yang Nabi katakan tentang Siti Aisyah ketika ditanya oleh sahabat-sahabat, "Siapa manusia yang paling engkau cintai ya Rasulullah dari kalangan wanita?" Kata Rasulullah, "Aisyah." Kemudian dari kalangan laki-laki siapa? "Tsumma abiha," ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada riwayat. Ada mengatakan lagi memang Rasulullah SAW cinta sejatinya adalah Siti Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha wa arda. Kemudian Siti Aisyah saking cerdasnya, setelah Rasulullah berkata demikian, beliau kemudian bertanya, "Wailul liman lam yarani yaumal qiyamah." Beliau tanya, "Man la yaraka ya Rasulullah yaumal qiyamah?" Siapa gerangan orang-orang yang gak bisa melihat terangnya wajahmu? Engkau ini memiliki terang luar biasa. Ketika kami masih di dunia, Allah kasih terang itu luar biasa sekali. Gimana nanti di akhirat? Gak ada hijab, gak ada penutup. Kok masih ada orang-orang yang gak bisa melihat cahayamu? Maka Nabi menjawab, "Bapak, ini dengerin baik-baik dan ini jadikan landasan untuk kita di dalam mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad." Nabi kemudian mengatakan, "Alladzi idza dzukira ismi lam yusalli alayya." Orang yang ketika mendengar namaku di dunia tapi dia gak mau balas salawat kepadaku. Nauzubillah min dzalik. Kayaknya ibu kalau dengar nama Nabi Muhammad salawat, gak harus teriak sallallahu alaihi Muhammad, gak harus. Cukup diri ibu dan telinga ibu yang dengar itu udah oke. Mau bareng-bareng juga no problem, tapi jangan diem. Kalau dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun telinga kita doang yang dengar, pelan gak apa-apa, tapi jangan sampai diam. Karena kalau kita diam ketika mendengar Nabi Muhammad SAW, kita akan menjadi dua golongan orang yang tercela. Satu, gak terkategorikan orang yang beriman. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu." Hanya orang yang beriman yang bisa salawat. Yang gak salawat gak beriman. Yang gak salawat imannya gak sempurna. Yang gak sholawat hatinya dan keimanannya gak kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang gak sholawat, kata Nabi besar Muhammad SAW, "Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi." Hakikat orang bakhil, hakikat orang pelit, orang Sundanya koret. Hakikat koret di dalam timbangan Allah dan Rasulnya adalah ketika mendengar nama Nabi Muhammad dia nggak mau salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Nah, itu kurang lebih jadi poin pertama di dalam pertemuan kita, khususnya masuk bulan Rabiul Awal yang hari kedua. Mudah-mudahan bertambah salawat kita kepada junjungan alam Sayyidina wa Nabiyana Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita yang berlumuran dosa, masih mengizinkan kita yang banyak lalai sama Allah. Dia Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya masih mengizinkan kita yang masih bodoh di dalam beribadah kepadanya, tapi
diizinkan untuk memiliki umur yang panjang. Sampai detik ini Allah muliakan kita masuk ke bulan yang dilahirkan di dalamnya orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini bulan Rabiul Awal bukanlah bulan yang biasa. Bukanlah bulan yang hanya kita tahu di sini ada kelahiran Nabi terus masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tidak. Kalau dalam bulan suci Ramadan dikatakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh celaka orang yang menjumpai bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Itu sungguh celaka. Itu sungguh celaka. Maka dikatakan oleh para ulama, dan lebih celaka dan lebih merugi orang yang masuk bulan Maulid Nabi tapi dia gak bertambah cintanya sama Nabi Muhammad. Orang yang masuk bulan Maulid Nabi tapi dia gak bertambah pengetahuan tentang diri baginda Nabi Muhammad. Lebih merugi bulan Rabiul Awal tidak menjadikan dia menjadi langkah pertama untuk mengikuti jejak baginda Nabi besar Muhammad. Maka rugi di atas rugi. Kenapa rugi di atas rugi? Karena tidak akan terjadi Ashhurul Hurum. Kita tahu Ashhurul Hurum ada 4 bulan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Gak bakal itu terjadi bulan kalau bukan karena Rabiul Awal. Kalau bukan karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena kelahiran Nabi Muhammad, gak bakal terjadi bulan suci Ramadan. Kalau bukan karena kelahiran Nabi Muhammad, tidak akan terjadi Idul Fitri atau Idul Adha. Bahkan tak akan terjadi kebaikan yang ada saat ini di alam semesta. Itu semua bisa terjadi karena kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Dan di sini ada keunikan kata para ulama hadis sirah. Kenapa Allah lahirkan Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan 4 tadi? 4 yang Allah muliakan. Bukan lahir di bulan Zulqa'dah, bukan lahirnya di bulan Zulhijjah atau Muharram atau Rajab. Kenapa Nabi gak lahirnya di bulan Ramadan? Kenapa Nabi gak lahirnya di bulan-bulan yang mulia itu? Kata para ulama ahli sirah, Allah ingin menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad bukan terletak karena sesuatu, tapi sesuatu itu mulia karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Rabiul Awal menjadi bulan kelahiran Nabi karena Rabiul Awal termuliakan karena Nabi. Ramadan termuliakan karena Nabi. Zulqa'dah termuliakan karena Nabi, dan semua bulan itu menjadi mulia karena nisbat mereka kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, siapa yang melirik kota Madinah? Gak ada. Bahkan itu kota yang diwanti-wanti oleh orang-orang untuk melewatinya. Bahkan namanya terdahulu adalah Yathrib. Yathrib itu dalam bahasa Arab adalah wabah yang menyebar. Karena orang masuk ke kampung kota Madinah pasti dapat penyakit, kemudian penyakitnya dibawa pulang ke rumah. Bisa nyebar. Gak ada yang noleh satupun orang ke kota Yathrib. Tapi ketika Nabi hijrah, Nabi duduk di sana, bangun rumah di sana, bangun masjid di sana. Sekarang menjadi kiblat umat seluruh dunia. Sekarang menjadi tempat paling besar dan paling makmur di alam dunia adalah Mekah Madinah. Kenapa? Karena ada berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kiblat orang muslim di mana? Di Baitul Maqdis. Dulu kiblatnya orang muslim di mana? Baitul Maqdis. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali diwajibkan salat masih kiblatnya Baitul Maqdis. Tapi karena cintanya Allah sama Nabi Muhammad, dan Allah ingin tunjukin kepada kita tentang kehebatan sosok baginda Nabi besar Muhammad, maka Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah juz 2, Allah firmankan, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Wahai Muhammad, kami sudah melihat dan mengetahui engkau itu membolak-balikan kepalamu dari Baitul Maqdis ngangkat ke langit terus lihat Ka'bah, dari Baitul Maqdis ngangkat ke langit ke Ka'bah, dari Baitul Maqdis engkau melihat lagi ke langit ke Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Karena aku tahu isi hatimu, aku akan pindahkan kiblat Baitul Maqdis ke Ka'bah. Berkat siapa? Berkat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang suka aneh juga kalau kita lagi ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita berdoa kepada Allah melalui Nabi Muhammad, dibilang bid'ah karena itu salah fatal. Hari ini bisa terjadi kiblah itu ke Ka'bah berkat Nabi Muhammad.
Kenapa kita nggak boleh kepada, bukan kita menjadikan Nabi tempat kita untuk jadikan kiblat apa semua, enggak, kiblat doa ya langit, hati kita terikat sama Allah. Tapi Allah yang perintahkan untuk kita berdoa nggak bakal sampai kalau nggak lewat baginda Nabi besar Muhammad. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, dalam surat Al-Baqarah pas banget paling atas ayatnya bercerita tentang puasa, ayat paling bawahnya berbicara tentang ini. Wa idza sa'alaka, kalau ada orang yang meminta kepadamu atau bertanya kepadamu, katakan aku dekat. Katakan aku dekat. Padahal dalam tekstual bahasa Arab Allah boleh mengatakan kalau saja hambaku datang kepadaku melaluimu, boleh itu kalimatnya. Tapi Allah nggak bilang gitu. Allah nggak bilang wa idza sa'ala ibadi anka, enggak. Tapi langsung Allah bilang wa idza sa'alaka, domir kaf mukhatabnya langsung ditempel, minta lewat Nabi Muhammad. Gak bakal bisa sampai yang namanya doa kepada Allah kalau nggak wasilah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, timbul pertanyaan besar kepada kita. Nabi Muhammad yang begitu agung ini, kenapa dirayakan acaranya tentang kelahirannya bukan di saat beliau meninggal? Padahal kita tahu orang-orang ulama ya, kalau bikin acara haul atau acara 100 hari atau itu memontung hari meninggalnya, kita rayakan kemudian untuk mengenang, menyebutkan kebaikan-kebaikannya ya. Tapi kok Nabi Muhammad dirayakan hari kelahirannya, bukan hari beliau berpindah alamnya? Kenapa Nabi Muhammad dirayakannya di hari lahirnya, bukan di? Maka jawabannya kata para ulama, yang pertama karena jelas berbeda antara Nabi dengan para ulama. Yang namanya orang soleh atau orang selain Nabi SAW dirayakan di saat mereka meninggal karena jelas mereka nggak dikategorikan sukses kecuali meninggal dulu. Meninggal husnul khatimah baru dikategorikan sukses, baru boleh diperingatkan, baru ada istilah hadis wala haraj. Kalau ada orang soleh atau orang alim meninggal, ya, kemudian setelah meninggal kita puji-puji, hadis wala haraj, ceritakan, nggak akan pernah dosa kita. Karena Nabi yang memerintahkan, udhkuru ma'asina mautakum, disuruh nyebutin kebaikan orang-orang yang meninggal, sebutkan kebaikannya. Terserah kita mau sebutin kayak gimana, bebas. Kalau dia sudah meninggal dan nggak bakal terjadi fitnah karena orangnya sudah meninggal. Ya, kalau Nabi SAW, kenapa beliau kemudian diperingatkan hari rayanya di saat beliau lahir? Ya, karena kebaikan Nabi Muhammad dan kesuksesan Nabi Muhammad itu ada sebelum beliau lahir. Pra sama pasca beliau lahir itu ada tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di alam semesta ini sebagai tanda bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Muhammad di kedudukan yang sangat tertinggi di sisinya. Bagaimana tidak, kita semua tahu Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika beliau memakan buah kulli atas godaan daripada istrinya Siti Hawa, yang ketika syaitan menggoda beliau langsung gak goda Nabi Adam. Akhirnya syaitan goda Siti Hawa baru goda Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Akhirnya dua-duanya diturunkan, wa tafiqa yakhsibani, turun semuanya ke muka bumi. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Adam kemudian meminta ampun sama Allah. Ini dalam hadis riwayat sahih ya, diceritakan kemudian Nabi Adam minta maaf sama Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dicatat dalam Al-Quran doanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tapi di dalam riwayat itu dinyatakan kenapa Allah kemudian mengampunkan Nabi Adam? Karena Nabi Adam bilang, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan berkat Muhammad SAW. Ya Allah, ampunkanlah aku dengan berkat Muhammad. Allah kemudian bertanya sama Nabi Adam, wahai Adam, dari mana kamu tahu nama itu? Padahal aku belum menciptakan dia. Kau tahu dari mana bahwasanya Muhammad bisa menjadikan sebab engkau dapat ampunan? Kata Nabi Adam, ketika engkau pertama kali menciptakanku, ya Allah, aku melihat di seluruh pintu-pintu arsy-Mu, di dalam syurga-Mu, di ranting-ranting pohon dalam syurga, semuanya tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau bukan itu menunjukkan orang yang paling spesial di sisimu, maka tidak akan tercantum nama dia dengan nama, menunjukkan ini orang begitu luar biasa. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflam. Kalau bukan karena Muhammad, aku nggak ciptakan alam semesta ini.
Semuanya tercipta karena Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau Allah titipkan di dalam sulbinya Nabi Allah Nuh saat Nabi Allah Nuh ada di dalam perahu. Bahkan Allah titipkan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tulang rusuknya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Datang dalam riwayat Nabi Allah Ibrahim ketika mau dilempar pakai menjanik dari tempat yang tinggi ke dalam kobaran api unggun, yang kobaran api unggun itu dipasang oleh Raja Namrud pada saat itu dengan durasi waktu 3 minggu. Dalam riwayat 1 minggu, dalam riwayat 3 minggu tuh api dinyalakan. Saking panasnya tuh api, burung yang jaraknya 10 kilo atau lebih tinggi daripada itu gak berani lewat, saking panasnya api itu. Nabi Allah Ibrahim dilemparkan. Di tengah-tengah perjalanan, malaikat Jibril menawarkan pertolongan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mau aku tolong engkau wahai Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam? Jawab Nabi Ibrahim, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Cukup bagiku Allah. Ngapain minta pertolongan malaikat Jibril? Ngapain minta pertolongan malaikat-malaikat sedangkan Allah Maha tahu? Cukup bagiku Allah Subhanahu. Kemudian beliau masuk ke dalam api. Semua orang terkaget-kaget nunggu api tersebut. Dalam riwayat 4 hari, dalam riwayat 5 hari baru api tersebut kering, baru api tersebut mati. Setelah api tadi mati, dicari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sisa-sisa debunya masih ada atau tidak. Ternyata setelah dibongkar-bongkar, keluarlah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membawa cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, di dalam diri Nabi Ibrahim mengatakan ada diri baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan dalam riwayat diceritakan Nabi Ibrahim selama di dalam api, beliau keluar dalam keadaan badannya lebih gemuk sebelum beliau masuk dalam api tersebut. Luar biasa. Dan beliau yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga Allah nyatakan. Nabi Allah Ibrahim mengatakan, Rabbi habli dzurriyyatan, ya Allah berikan aku keturunan. Yang ada di sekeliling Ka'bah sini keturunanku yang bisa mengajarkan kitabmu, bisa memahami kitabmu, dan mengajarkan hikmah kepada umat-umat dan hamba-hambamu, dan mengajarkan tazkiyah. Doa Nabi Allah Ibrahim pada saat itu ya dijawab oleh Allah kapan? Dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad. Karena sejarah mencatat tidak ada nabi yang lahir di dekat Ka'bah melainkan hanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lagi umroh, kita akan melihat di dekat Masjidil Haram di sana ada satu rumah namanya perpustakaan. Itu rumah tempat kelahiran Nabi SAW. Diyakini oleh beberapa sumber yang akurat, katanya disitulah tempat lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Cuma sama pemerintahnya sekarang ditutup. Ya, sama pemerintahnya sekarang ditutup menjadi perpustakaan. Di situ ditulis dilarang kiblat hadap sini, dilarang sholat madhab rumah sini. Tulisannya pakai Arab, Cina, Inggris sama Indonesia. Berarti ayat orang Indonesia oke, sholat didinya, kiblatnya kadinya. Bahasanya pakai Indonesia. Ya, kita nggak pernah sholat menghadap ke tempat lahirnya baginda Nabi Muhammad, tapi berkah itu ada, ya ada. Di situ tempat yang mana Siti Aminah radhiyallahu taala anha, beliau di dalam masuk bulan Rabiul Awal, dicatat di dalam kitab sirah-sirah, Siti Aminah pada malam pertama masuk Rabiul Awal, beliau mendengar suara dari langit. Bergembiralah engkau wahai Aminah, telah kuanugerahkan anugerah yang besar bagimu. Beliau bingung ini suara dari mana, tapi sangat tergiang-giang di dalam telinga beliau. Malam pertama, malam kedua itu suara terus terdengar, dan Siti Aminah mendapati ketika mengandung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan wanita-wanita yang lain. Beliau ketika mengandung Nabi nggak merasakan lelah, nggak merasakan mual-mual, nggak merasakan kemudian sakit-sakitan atau ya sebagaimana layaknya orang yang hamil, diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengandung baginda Nabi besar Muhammad. Dan apa yang terjadi? Di malam ke-9 datanglah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ke rumah Siti Aminah yang menyamar pada saat itu dengan pemuda-pemuda yang ganteng dengan rambut yang berikal-ikal, memberikan kabar, sudah dekat waktunya wahai Aminah. Sudah dekat waktunya wahai Aminah. Seluruh alam semesta menanti kehadiran orang yang akan kau lahirkan, sosok manusia yang begitu agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malam ke-10, malam ke-11, malam ke-12 beliau sendirian. Beliau bingung, suara terus datang, mimpi terus datang, bagai bisyarah terus datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dapati dan beliau dalam keadaan seorang diri.
Abdul Muthalib sebagai kakeknya atau mertuanya pada saat itu, beliau sedang bermunajat di depan Ka'bah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon karena pada saat itu mereka agamanya Nabi Allah Ibrahim, jadi suka tetap menghadap kepada Ka'bah. Akhirnya sedang bermunajat atau sedang uzlah dan lain sebagainya. Beliau kebingungan, Siti Aminah dalam keadaan takut. Takutnya bukan takut beliau nggak bisa ngelain atau takutnya karena wibawa yang Allah tampakkan dalam diri Siti Aminah sangat terang benderang. Bahkan beliau melihat terangnya langit, beliau melihat bagaimana burung-burung yang begitu indah berkeliling di dalam rumah beliau, di atap beliau, di tengah-tengah beliau sedang dalam keadaan gundah. Ummi Syafa, ibu daripada Abdurrahman bin Auf yang menjadi tetangga beliau, tiba-tiba melihat kegundahan atau melihat kekhawatiran Siti Aminah. Pas beliau mau masuk, Siti Aminah akhirnya tersenyum. Sebelum beliau masuk, melihat Siti Aminah tersenyum. Ditanya kemudian setelah melahirkan, kenapa engkau tersenyum wahai Aminah? Aku kedatangan 4 wanita terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Di sekelilingku ada Siti Hawa, ada Siti Asiyah, ada Siti Hajar, sama Maryam binti Imran radhiyallahu taala anhum. 4 wanita yang menjadi pilar surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan untuk menemaniku melahirkan. Ummi Syafa adalah ibunda daripada siapa? Abdurrahman bin Auf yang kelak menjadi saudagar kaya, menjadi sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang meriwayatkan secara detail detik-detik kelahiran baginda Nabi besar Muhammad karena bidannya. Jadi bidannya juga jadi membantu Siti Aminah melahirkan. Beliau kemudian ketika melihat Siti Aminah sudah dengan waktu yang begitu tepat, wa qubaila fajrin abrazat syamsyal huda zaharal habib sallallahu alaihi wasallam mukarraman wa mukarraman. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, kata Ummi Syafa, detik-detik mau masuk waktu fajar. Detik-detik mau masuk waktu fajar, keluarlah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika keluar itu Nabi Muhammad, Siti Aminah mengatakan, aku melihat kota Syam terang benderang ada di hadapanku. Aku melihat cahaya yang begitu terang. Saking terangnya itu cahaya, nggak ada hijab lagi. Tembok itu semua kelewat. Yang terlihat hanya kota Syam. Padahal jarak kota Syam sama tempat Nabi lahir jauh, ribuan kilometer. Tapi saking terangnya cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan, dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sujud, cahaya tersebut sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wulida makhtunan maqtu'as surrah, dalam keadaan sudah tersunat, kata Ummi Syafa, dan dalam keadaan tali pusarnya sudah tercopot. Tali pusarnya enggak dicopot lagi, udah tercopot. Itu semua diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gara-gara kejadian itu datang kabar dari berbagai pelosok negeri, baik itu di kota Mekah atau di luar kota Mekah, mengabarkan pada malam semalam, esok harinya, pada malam semalam terjadi yang namanya Kisra, tempat yang begitu sangat besar, kerajaan yang begitu sangat besar, roboh tuh tiang-tiangnya. Dia menjadi kiblat dunia pada saat itu, tiang-tiangnya roboh. Para patung-patung pun roboh. Bahkan ada sebuah api yang dikabarkan 1000 tahun gak pernah padam itu api, karena dijaga dengan ketat, kalau mau mati dikit dinyalain, disembah oleh orang-orang Majusi. Detik itu mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kejadian-kejadian begitu sangat luar biasa. Wanita-wanita yang ada di kota Mekah pada malam itu diriwayatkan selain Siti Aminah, mereka melahirkan dari malam itu sampai seminggu yang akan datang, semuanya melahirkan anak laki-laki berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita melihat sejarah, orang Arab paling berharap anak laki-laki, dan kalau mereka punya anak perempuan itu tercela bagi mereka. Kadang bahkan mereka kubur perempuan itu hidup, tapi semuanya jadi kabar laki-laki. Min barakati hadil gulam, kata dalam riwayat Ummi Syafa, ini berkat lahirnya ini anak dari Siti Aminah radhiyallahu taala anha warda. Nah, riwayat cerita tentang kehebatan Nabi ini pernah diceritakan langsung oleh ibundanya. Kapan? Detik-detik beliau mau meninggal. Detik-detik Siti Aminah mau meninggal di dalam kota Madinah. Beliau mau pulang ke kota Mekah dari kota Madinah, habis ziarah kepada ayahnya Abdullah. Kemudian di situ ada beberapa saudara beliau. Kemudian beliau singgah di rumah seorang budaknya atau di rumah orang yang membawa beliau pada saat itu, yang jadi guide-nya Maisarah. Tiba-tiba Siti Aminah sakit di pangkuannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya Siti Aminah bilang sama pembantunya, Nabi Muhammad saat itu umurnya 6 tahun. Akhirnya dibilang sama pembantunya,
kalau benar apa yang aku lihat dalam mimpiku saat mengandung dia, maka dia akan menjadi orang yang paling beruntung dan paling besar di alam dunia ini. Kata Siti Aminah, ya Allah, mungkin aku akan meninggal detik ini, tapi aku yakin karena ini anak, nama aku akan terus disebut-sebut sampai akhir zaman. Siapa yang gak sebut Siti Aminah sekarang? Akhirnya ada orang mengatakan Siti Aminah ahli neraka, ini orang gak punya hati, ini orang gak pakai dhok, gak pakai rasa. Dia menafsirkan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasulullah berada di dalam perut siapa? Perut Aminah. Kalau Aminah hancur masuk neraka, kita semua masuk neraka. Rasulullah berada di dalam janin Siti Aminah, berada di dalam janin yang mulia, di dalam janin seorang bunda yang terjaga kehormatannya, bahkan tidak tercatat beliau menjadi wanita-wanita yang suka membaur dengan orang-orang yang terbuka auratnya, enggak terjaga, wanita salehah, wanita yang memegang teguh ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Makanya dipilih jadi istrinya Abdullah, istrinya pembesar Quraisy. Kenapa? Akhlaknya yang mulia. Bagaimana kita bisa mengatakan beliau ahli neraka? Na'udzubillah min dzalik. Nah, itulah sedetik-detik bagaimana hebatnya detik-detik kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang sekitar Mekah mengatakan, kita nggak pernah melihat Ka'bah bergetar kecuali ketika Muhammad lahir 3 hari itu Ka'bah nggak pernah selesai goyang. Kayak gempa tapi cuma di situ doang. Getar Ka'bahnya. 3 hari berturut-turut tuh Ka'bah gembira karena kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua tahu cerita-ceritanya. Ada Allah muliakan, ada gajah yang mau datang, atau Habasyah, Raja Habasyah mau nyerang Ka'bah karena cemburu. Ternyata Ka'bah menjadi pusat perhatian banyak orang, sedangkan gereja yang baru dia buat dalam keadaan mewah semua, nggak ada yang noleh. Giliran Ka'bah ditolak, ini beliau menghancurkan tapi diselamatkan karena itu adalah tahun kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau saya cerita lebih dalam tentang bagaimana peristiwa Nabi itu sangat panjang banget, butuh waktu yang panjang. Tapi yang mau saya bahas pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang, tuh kejadian itu semua. Dan saat Nabi Muhammad SAW itu lahir, dalam bahasa Arabnya dinamakan Maulid. Dinamakan apa? Maulid. Maulid. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Maulid itu bid'ah, Maulid itu sesat, mereka telah mengingkari waktu kelahiran baginda Nabi Muhammad. Karena arti Maulid adalah waktu kelahiran. Waktu kelahir, bukan hari ulang tahun. Bukan, kalau hari ulang tahun namanya Idul Milad. Idul Milad itu baru hari ulang tahun, ada kalimat Id di depannya. Kalau arti Maulid itu waktu kelahirannya. Ibu punya anak sore tadi atau siang pagi tadi lahir, Bib, waladi maulid fi hadzal yaum. Anakku lahir waktu pagi tadi, Bib. Masa saya mau mengingkari waktu kelahiran yang sudah nyata? Nggak boleh mengingkari kelahiran Nabi SAW. Itu justru hakikat bid'ah. Itu justru hakikat sesat. Namun muludan bahasa Sunda, Bib, naon arti mulut? Mulut itu bayinya. Mulut itu bayi, maulud bayinya, maulid waktu kelahirannya. Maulud bayi. Masa mengingkari dua perkara ini? Kalau ada orang mengingkari maulid sama maulud, saya juga bingung. Dari mana dia nggak ngerti bahasa Arab mungkin ya? Itu arti bahasa Arab waktu dan bayi yang dilahirkan. Kalau dia mengingkari kelahiran Nabi, wah bahaya, hati-hati. Jangan-jangan ini yang Islamnya diragukan. Alhamdulillah min dzalik. Tapi Bib, yang kami maksud dengan maulid adalah memperingati hari kelahiran Nabi dengan membaca zikir, membaca tahlil, baca Al-Quran, kemudian kumpul bareng-bareng, kemudian setelah kumpul makan-makan. Itu yang kami kategorikan bid'ah. Tahu saya baca zikir bid'ah? Ada orang baca zikir bid'ah? Zikir itu perintah Allah atau perintah syaitan? Perintah Allah. Emang gak boleh zikir kepada Allah? Sangat boleh. Fadhkuruni adzkurkum fasabbih bihamdi rabbik. Disuruh untuk bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahlil ya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bercerita di dalamnya cerita Nabi Muhammad. Emang gak boleh baca biografi Nabi? Kita bercerita tentang waktu kelahiran Nabi, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi minum, bagaimana Nabi berinteraksi dengan kawannya, dengan lawannya di saat perang dan lain sebagainya. Nggak boleh baca cerita Nabi? Sangat boleh. Dalilnya mana? Dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala dalam kesimpulannya, saya terangkan dengan simpel insya Allah tapi mudah dipahami. Itu dalam Al-Quran semua ceritanya hampir 70% cerita.
Allah ceritakan itu cerita kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran, cerita Nabi Adam, Nabi Musa sampai Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Betul? Allah ceritakan kemudian siapa lagi selain Nabi? Allah ceritakan Luqmanul Hakim kepada Nabi Muhammad. Allah ceritakan kemudian siapa lagi? Tentang Imran, keluarganya Maryam, keluarganya Sayyidatuna Maryam. Siapa lagi diceritakan? Dzulqarnain. Siapa lagi diceritakan? Nabi Allah Khidir alaihissalatu wassalam. Siapa lagi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran? Tentang laki-laki yang bisa memindahkan singgasana kerajaan Ratu Balqis dari kota Yaman ke kota Palestina dengan kedipan mata. Itu semua Allah ceritakan. Poinnya Allah kasih sama Nabi Muhammad. Apa poinnya? Wahai Muhammad, linutsabbita bihi fuadak. Linutsabbita bihi fuadak. Kata Allah, kami ceritakan ini semua cerita dari Nabi Adam sampai Nabi Isa dan cerita-cerita orang soleh yang lain. Tujuannya satu, apa? Agar imanmu makin kuat, agar imanmu makin bertambah. Ya Allah, Nabi Muhammad diceritain tentang orang soleh supaya apa? Imannya makin. Pertanyaan saya, siapa imannya yang paling kuat kepada Allah selain Nabi Muhammad? Siapa imannya yang paling kokoh selain Nabi Muhammad? Gak ada. Beliau adalah satu-satunya manusia yang paling takut kepada Allah, paling beriman kepada Allah. Masih Allah ceritakan cerita orang-orang soleh. Makanya kata Imam Suyuti menafsirkan ayat ini, kata beliau cerita orang soleh adalah junudun min junudir rahmanil batinah. Cerita orang soleh atau cerita-cerita orang yang baik adalah tentara daripada tentara Allah yang batin. Dengan mendengar cerita mereka kadang termotivasi kita, kadang kita jadi ingat sama Allah, dapat hidayah lagi, kemudian ingin jadi lebih baik lagi gara-gara hanya mendengar cerita saja. Karena cerita mengandung tentara daripada tentara Allah Subhanahu. Itu baru cerita orang soleh. Gimana kalau yang dibacakan ceritanya pemimpin orang soleh? Gimana yang kalau kita ceritakan saat maulid adalah pemimpinnya para nabi dan rasul? Gimana yang kalau kita ceritakan saat maulid adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam? Pertanyaan saya, kita ini punya iman kuat? Alhamdulillah, lapun kerame-rame kuat, lapun kersorangan, cuman kita yang tahu, betul kan? Coba kita pulang ke rumah, tiba-tiba cuma ada handphone kita doang sama diri kita, wajah kita terkena cahaya, bukan cahaya Nabi Muhammad, cahaya handphone. Apa yang kita lakukan dengan handphone itu bermacam-macam. Kadang kita lihat aurat, kadang berani main riba, kadang berani ketik-ketik yang haram, komentar-komentar yang gak jelas. Iman kita ini lemah banget. Maka kita lebih aula, lebih pantas dan lebih berhak untuk mau mendengarkan cerita baginda Nabi besar Muhammad. Ada salahnya. Oh Habib, karena bukan itu yang kami masalahkan. Ada memuji-muji Nabi. Emang memuji Nabi gak boleh? Nabi gak pernah melarang sahabat-sahabat memuji Nabi. Bahkan ada satu sahabat Nabi SAW yang bernama Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya beliau, pernah memuji Nabi langsung pakai kalimatnya maulid. Ini kalau ada orang bilang itu maulid cuma akhir zaman aja, zaman Nabi gak ada maulid, salah, gak pernah baca hadis. Ada satu hadis dalam riwayat Tabarani diceritakan bahwasanya Sayyidina Abbas berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, boleh gak saya mau lantunkan syair? Karena demen orang-orang Arab itu sama syair. Syair itu nadom kayak kita lirik-lirik lagu atau pantun dan lain sebagainya. Kata Rasulullah, silahkan. Dia bacakan syair kepada Nabi, diceritakan lewat syair dia tentang kehebatan Nabi, daripada suluknya Nabi Adam sampai daripada Nabi Allah Isa alaihissalam yang memberikan kabar gembira kepada para umat-umatnya tentang kelahiran Nabi Muhammad. Terakhir, beliau di dalam baitnya mengutip sebuah kalimat yang langsung kalimatnya mirip dengan maulid. Apa kata beliau? Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurika nufuhu. Wa anta lamma wulidta, maulid. Beliau langsung bilang di hadapan Nabi, di saat engkau dilahirkan wahai Muhammad, maka alam semesta menjadi terang menderang berkat kelahiranmu. Apakah Nabi selalu dipuji begitu dahsyat marah? Enggak. Kata Nabi, Allah akan jaga kamu punya gigi geraham. Allah akan jaga kamu punya gigi geraham dan akan keluar dari mulutmu yang baik-baik. Diriwayatkan beliau umurnya panjang, gigi gerahamnya nggak rusak, giginya nggak ada yang copot, nggak ada yang ompong. Berkat doa baginda Nabi besar Muhammad. Dari mana doa itu? Karena beliau mau memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Kagak diajarkan dalam Al-Quran, berarti nggak pernah baca Quran. Kalau bilang nggak diajarkan Quran, Quran yang pertama kali mengajarkan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Pakai kalimatnya mukhatab, bukan kabar, langsung. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang luhur. Siapa yang memujinya? Allah.
Ini Majelis Sofiatul Muna Darul Ilmi dipuji sama Habib. Biasa saja kalau nanti pujian Habib ini disandingkan dengan pujian Pak Presiden kepada majelis ini. Pak Presiden bilang ini majelis Masya Allah bagus, sosialnya tinggi, memiliki budi pekerti yang luhur, jamaah-jamaahnya. Saya muji, Pak Presiden muji, hebat mana pujiannya? Hebat Presiden. Kenapa? Karena lebih dikenal oleh masyarakat banyak, lebih diketahui oleh orang banyak. Pujiannya justru lebih dijunjung oleh banyak orang ketimbang saya yang kenal orang Cibapak doang. Gak ada bandingnya antara pujian saya dengan pujian Presiden. Sekarang bisa membandingkan pujian hamba dengan Allah kepada Nabi Muhammad? Gak bakal pernah bisa. Hadis wala haraj, puji Nabi Muhammad setinggi-tingginya gak apa-apa, silahkan, karena Allah yang mengajarkan kita untuk memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wabarakatuh. Dan alhamdulillah dalam umat Nabi Muhammad gak ditemukan umat-umatnya menjadikan Nabi sebagai Tuhan, gak ada. Kita setinggi-tinggi puji Nabi Muhammad, meletakkan Nabi Muhammad sebagai Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Gak ada kita mengatakan seperti Nabi Isa anak Tuhan lah. Itulah hebatnya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakai maulid ini punya dalilnya semua para ulama. Ya, bahkan ibu-ibu, kalau ibu mau tahu, merayakan maulid ini selain tadi perintah Al-Quran dan banyak ayat-ayat yang lain yang menceritakan tentang diperintahkannya untuk kita selalu merayakan tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad. Bahkan kalau ibu sadar, kita pernah dengar hadis kan, bahwasanya Nabi berkata di dalam hadisnya yang sahih, nanti di hari kiamat seluruh umat berbondong-bondong minta syafaat kepada Nabi Adam. Pernah dengar hadis itu? Sering dong. Ya, dibaca itu di setiap tempat, di khutbah Jumat, kadang di pengajian-pengajian, bahkan kita dengar radio, semua menceritakan tentang nanti keadaan hari kiamat. Umat Nabi Adam minta syafaat sama Nabi Adam. Nabi Adam bilang, jangan minta sama aku, minta sama Nabi Nuh. Nabi Nuh bilang, minta sama Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim bilang, minta sama Nabi Musa. Nabi Musa bilang, minta sama Nabi Isa. Baru Nabi Isa nyodorin sama Nabi Muhammad. Coba ibu-ibu renungin hadis itu. Coba kita fahamin hadis itu. Apa maksud hadis itu? Emang di dalam hadis itu Nabi Adam gak tahu yang akan kasih syafaat Nabi Muhammad? Gak tahu. Dia jelas tahu. Kok kita aja tahu? Nabi itu punya sifat fatonah, cerdas. Gak boleh ada satu hal gaib pun yang mereka gak ketahui. Gak boleh. Itu hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi cerdas. Semua nabi cerdas. Ketika Nabi Adam memerintahkan untuk minta syafaat sama Nabi Allah Nuh, emang Nabi Adam gak tahu ya bahwasanya bisa ngasih syafaat Nabi Muhammad? Tahu. Tapi kenapa disuruh minta sama Nabi Nuh? Nabi Nuh kemudian lempar sama nabi yang lain, nabi-nabi yang lain baru sama Nabi Isa. Semua nabi ingin mengabarkan, kami semua gak boleh, kami semua gak bisa. Hari ini adalah hari raya Nabi Muhammad. Hari ini adalah hari kemerdekaan Nabi Muhammad. Itu bayangkan, di momentum itu seluruh alam, seluruh dunia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, semuanya hanya mencari satu orang. Apa bukan itu hari raya dia? Hanya mencari satu orang. Siapa dia? Habibuna Muhammad. Hari kiamat merayakan maulid baginda Nabi Muhammad. Hari kiamat, hari kiamat yang udah begitu sangat luar biasa. Di saat Allah marah, di saat gak ada yang bisa mengatakan. Nabi-nabi yang lain mengatakan, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah. Allah murka detik ini, kata para nabi, yang murkanya gak pernah Allah tampakkan sebelum dan sesudahnya. Marah banget. Kemudian hanya Nabi Muhammad yang bisa meredamkan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu menjadi hari raya Nabi Muhammad? Yang hari ini kita bilang maulid bidah, ternyata semua di hari kiamat sedang merayakan maulid baginda Nabi Muhammad. Semuanya berbondong-bondong datang sama Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad yang mengatakan ana laha, ana laha, ana laha. Aku, kata Nabi Muhammad, yang akan memberikan syafaat kepada kalian dengan izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u inda rabbihim illa bi'idnih, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hanya Nabi besar Muhammad, bahkan di alam barzah. Di alam barzah kita tahu hadis yang dari Nabi, bahwasanya yang akan ditanya kelak di alam barzah, apa pertanyaannya? Man rabbuk, man nabiyuk, ma kitabuk, ma ikhwanuk, ma dinuk. Tentang itu semua. Setelah itu dijawab, apalah sholat? Enggak. Ditanya lagi, apa pendapatmu tentang laki-laki yang Allah utus dia di kota Mekah? Habibuna Muhammad. Ditanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita aneh, kadang ada orang yang mengatakan kita maulid gak boleh, tapi seluruh alam merayakan maulid baginda Nabi Muhammad. Di dalam maulid itu yang gak bolehnya saat berdiri. Itu kan ada berdirinya mahalul qiyam. Itu dari mana? Itu
simbolisasi seakan-akan Nabi Muhammad SAW detik lahir kita menghormati. Secara logika saja, kalau kita 17 Agustusan hormat sama bendera yang ada di tiang, apa kita dibilang nyembah tuh bendera? Kan kagak. Dibilang nyembah tuh bendera? Kan enggak, menghormati sebagai simbolisasi bahwasanya ada orang-orang terdahulu yang sudah berjuang begitu hebat, kami merdeka, kemudian membuat ini negara merdeka, maka kami hormati. Apalagi Nabi Muhammad lebih pantas untuk dihormati. Itu secara logika, tapi saya kasih dalilnya jelas. Saat Nabi Isra Mi'raj diriwayatkan malaikat Ridwan itu nggak pernah berdiri daripada singgasananya, nggak pernah berdiri. Penjaga pintu surga nggak pernah berdiri, duduk aja. Kerjaannya duduk nunggu Allah perintahkan buka pintu surga, dibuka, ditutup. Tiba-tiba kedatangan baginda Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril, spontan beliau berdiri menyambut baginda Nabi besar Muhammad, menyambut kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ketika Nabi hadir, dan karena mahalul qiyam itu kalimat dalam maulidnya sedang bercerita, disinilah detik-detik Nabi lahir. Akhirnya seakan-akan kita menghormati, emang salah? Kan enggak, boleh-boleh saja. Bahkan Nabi Muhammad suatu hari pernah masuk masjid. Ini diriwayatkan dalam riwayat Musnad Imam Ahmad. Dalam hadis diriwayatkan Nabi Muhammad masuk masjid, sahabat semua berdiri. Akhirnya Nabi Muhammad bilang, kata Nabi Muhammad, lain kali kalau saya nggak suruh koma, jangan berdiri, duduk aja, jangan hormatin saya. Itu kerendahan hati Nabi Muhammad. Akhirnya apa yang terjadi? Sahabat tuh paling nurut. Kalau Nabi bilang A, B, semuanya nurut. Besoknya Nabi masuk dalam masjid, tidak ada satupun sahabat yang berdiri, semuanya duduk karena perintah Nabi. Nabi belum nyuruh komat, juga Nabi duduk, suruh duduk. Akhirnya Nabi datang, mereka semua duduk segan karena nggak ada yang berani berdiri kecuali satu orang, namanya Hasan bin Sabit. Dia tetap berdiri. Di saat dia berdiri, semua sahabat melirik, ini orang kurang ajar banget. Nabi bilang jangan berdiri, dia berdiri. Akhirnya ketika dia sudah mulai merasa sahabat semua mengingkari pekerjaan dia, semua sahabat melihat dia kurang tepat, akhirnya dia lihat sama Nabi, dia teriak, ya Rasulullah, qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fard laisa mahu mustaqim, ajibtu liman lahu qalbun salim ya hadzal jamal wa la yakum. Seketika para sahabat berdiri. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, berdiriku kepada Tuhanku adalah kewajiban, dan kewajiban ketika ditinggalkan adalah hal yang tidak istiqomah, dan aku nggak bisa meninggalkan kewajibanku. Aku bingung sama orang-orang yang hari ini ada di hadapanmu, memiliki hati yang bersih, memiliki akal yang cerdas, melihat keindahanmu mereka tidak berdiri. Semuanya berdiri memuliakan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tersenyum melihat perilaku Sayyidina Al-Hasan daripada Sayyidina Al-Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini nggak ada masalah. Kalau kita mau maulid mangga, tapi hebatnya akidah harus sunnah wal jamaah bagus. Mereka melihat ada orang maulid, disilahkan. Nggak maulid juga nggak apa-apa. Yang salah ketika kamu mudah dan lancarnya mengatakan ini orang bid'ah, ini orang kafir. Sedekah, siapa yang larang sedekah? Nggak ada yang larang sedekah. Bahkan dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam khutbahnya melalui hadis Nabi, beliau berkata, satu orang yang kita berikan sesuap nasi bagi orang yang lapar, pahalanya di mata Allah lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Siapa yang bisa bangun masjid jami ini? Sobatul Munah aja belum tentu kita bisa bangun. 1000 masjid kita bangun, Allah liar mikirnya. Saat maulid dicari itu dananya dengan sungguh-sungguh, semua dikasih makannya orang banyak. Apa nggak besar pahalanya? Apa di situ nggak membantu orang-orang fukara? Emang dikira Jakarta nggak meriset? Gara-gara berkat maulid Nabi SAW ada tim di Jakarta meriset, orang-orang fakir miskin nggak ada yang berani berontak karena berkat banyak maulid. Mereka cari makan gampang. Mereka cari tempat duduk enak, tinggal cari ada maulid di situ mereka bisa makan. Orang-orang yang di kampung di jalan-jalan tuh nggak ada tempat makan, tapi lihat masjid kumpul baca maulid Nabi, mereka ikut duduk. Mereka dapat keberkahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara tentang dalil sudah sangat jelas, tapi juga kita nggak pernah memaksakan. Ada yang mau maulid mangga, yang nggak maulid juga nggak apa-apa, silahkan pilihan engkau. Tapi yang kita ingatkan adalah jangan sampai kaget nanti kalau engkau meninggal, lihat alam barzah dan alam akhirat semuanya merayakan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua orang ketika beramal, tujuannya satu, pengen dekat sama Nabi Muhammad. Benar nggak? Ada sekarang hari ini orang sholat duha. Kenapa dia sholat duha? Tujuannya pengen dekat sama Nabi Muhammad. Ada orang hari ini dia banyak bersedekah, tujuannya apa? Pengen dekat sama Nabi Muhammad. Ada orang hari ini melakukan kebaikan-kebaikan, tujuannya apa? Dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya rebutan dekat sama Nabi Muhammad. Tapi ada satu hadis, Nabi bilang,
Di saat semua orang rebutan dekat sama Nabi, Nabi tiba-tiba bilang, wahai umatku, bukakan jalan. Ini ada rombongan mau lewat. Sallallahu alaihi wasallam. Ini rombongan khusus. Ini rombongan khusus. Bukakan pintu, jangan berdesak-desak, kasih jalan. Ini ada rombongan orang mau lewat, dikasih khusus tempat sama baginda Nabi Muhammad. Kita cinta sama Nabi Muhammad itu kewajiban dan wajar dan belum itu istimewa, tapi lebih istimewa saat Nabi Muhammad yang cinta sama kita. Langsung dapat kedudukan di hati Nabi Muhammad. Siapa golongan orang yang disuruh Nabi SAW untuk lewat? Dalam hadis itu dibilang ahli Yaman. Ahli Yaman kata Nabi Muhammad. Iftahu li ahli Yaman, karena orang Yaman beribadah dan beragamanya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka satu-satunya orang di saat Nabi meninggal, banyak daripada golongan yang lain murtad. Ada yang nggak beriman lagi, mereka tetap kokoh memegang iman kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahli Yaman bukan berarti tinggalnya di Yaman. Ahli Yaman segala seorang yang mengikat hatinya dengan orang-orang Yaman. Siapa ahli Yaman hari ini? Cucu baginda Nabi Muhammad, Sayyidina al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Yang mana Sayyidina al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa adalah cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu, cicitnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah dari kota Baghdad ke kota Madinah, dapat isyarat suruh hijrah ke Yaman. Dari hasil keturunan Imam Muhajir ada yang namanya Wali Songo negeri kita. Kita ini punya ikatan kuat sama orang Yaman. Ulama 9 wali yang kita kenal itu semua keturunan Sayyidina Muhajir ilallahi Ahmad bin Isa, dan 9-9-nya semuanya mengajarkan maulid baginda Nabi besar Muhammad. Jadi kita bikin maulid selain ada dalilnya, juga kita mengikuti adat istiadat orang Yaman, dan dengan mengikuti adat istiadat mereka mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan orang yang masuk dan dipersilakan masuk oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Permintaan kecil daripada segenap para panitia, dan ini pun tujuan panitia saya yakin menyenangkan hati saya, karena saya senang maulid. Saking senangnya saya maulid, santri-santri saya minta kepada mereka 40 hari baca maulid Nabi Muhammad setiap ba'dal maghrib. Nah, panitia mau nyenangin hati saya, dia minta di pengakhir acara kita baca maulid Nabi, singkat padat, insya Allah barokah ya, insya Allah luar biasa besarnya. Ibu-ibu kalau mau baca maulid, banyak maulid itu. Ada maulid Syarabut Tahur, maulid Diolami, yang dikarang itu maulid dengan hati yang begitu cinta sama Nabi Muhammad. Kita ketika membacanya aja terenyuh, kadang tak paham tapi hati enak banget, hati damai banget. Baca terserah maulid apa saja. Ada maulid yang paling ringkas, ada yang maulid yang paling panjang. Yang penting saat bacanya usaha untuk tadabburi. Usahakan pikiran kita ngefly hanya memikirkan baginda Nabi Muhammad. Ini ngefly yang halal, ini ngefly yang bagus, memikirkan tentang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau baca di sini maulid karangan Habib Umar bin Hafid Syarabut Tahur, 2 fasal langsung berdiri. Sebagai perkenalan juga, kalau ibu-ibu mau, udah ada terjemahannya, sudah banyak lah pokoknya. Udah ada terjemahan, artinya sambil bisa diresapi, sambil bisa dilirik. Dan saya mohon ketika bacanya, niat yang banyak sama Allah. Minta hajat, karena kita sedang berwasilah sama Nabi Muhammad. Ini detik-detik doa kita dijawab sama Allah. Ini detik-detik segala hajat kita insya Allah dimuliakan oleh Allah. Dan minta kepada Allah untuk bisa dikumpulkan sama Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat. Dan kita minta sama Allah saat baca maulid nanti, ya Allah, muliakan kedua mata kami yang sangat kotor ini agar terhenti dari kekotorannya. Jangan biarkan bulan maulid keluar kecuali kedua mata kami bisa melihat keindahan wajah Rasulullah dalam mimpi kami. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ala hadhihi niyah wa qul niyatul salihah ala man nabi aslafuna salihun wa ala man nabihi man yasma bi hadhihi du'a min al-insi wal jin wal malaika wal arwahul tahirah wa ala man nabihi ibu hadhihi jasa mubarakah. وأن الله سبحانه وتعالى يجعلها دار علم، دار مبارك، دار علم، دار القدوم الرحمة، دار قدوم العلم، دار القدوم الأخلاق على هذه النية. وأن الله يقضي حاجتنا جميعا، وأن الله ينظر إلينا بعين العناية وبالنظرة الرحمة وبالنظرة العناية وبالنظرة الرعاية على هذه النية. وكل نية صالحة على من وبه أسلافنا صالحون، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله على آله وبارك وسلم بسر الأسرار الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد خير الورى جامع الوهام.
زين الوجود أجل عابي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واملأ وصفي لنا المواري يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وجد ووسع لنا المشاهي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأهدي السؤال والمقاصد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد والآل مع صحبه الأماجد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للرحمن أنزل بالهدى ودين حق مصطفاه أحمدا صلى الله عليه ولو تقى من خلقه ومجدا ولم يعذب مثل طه أحدا صلى الله عليه والحمد لله الذي من به فبعيد لينا وعوينا سعددا صلى الله عليه أرسله فينا برحمته التي عدمت فهد منزلا متفردا الله عليه اختاره فهو المعظم شأنه وهو الشفيع العظم الأسنى غدا الله عليه وله لواء الحمد تتدلالي رسول الإله وكل من قد وحدا صلى الله عليه ومقامه المحمود وهو محمد اللهم صل صلى عليه الله عليه وسلم فالحمد للرحمن دعما سرمدا يا ربي صل على النبي وآله والمرسلين ومن بحديه مقتدى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الفتى
الذاكر شبع بالأنجم ظهري مثل ما قد جاء في سنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عتبة يدي ردى العالمين يا أهيل الجود والكرم ربي ففعل ببركتهم وعدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك الله يا رفيع الشان والدرج عتبة يدي ردى العالمين يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sebelum lanjut, ini nggak bisa ditahan ya. Ini tergiang-giang dalam pikiran Ana juga. Ini buat cerita buat ibu-ibu. Terakhir, datang dalam riwayat Sahihul Bukhari. Ini hadis kata para ulama. Ini hadis kalau diingkari ini munafik. Mengingkari hadis ini munafik. Sebab ini hadis riwayatnya bukan sahih lagi, tapi di atas sahih. Tawatur namanya. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Yang mengingkari hadis ini, sepakat para ulama, dia munafik. Dan bahkan ada yang mengatakan kufur karena tawatur itu udah kayak Quran. Quran itu riwayatnya tawatur, yang riwayatnya orang banyak, bukan 1-2 orang, sehingga nggak ada celah kebohongan di dalamnya, pasti benar. Nah, dalam hadis tadi riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kami lagi khutbah Jumat sama Nabi Muhammad. Saat Nabi sedang khutbah Jumat di atas mimbarnya yang baru dibuat oleh salah seorang perempuan wanita solehah dari kaum Ansor, dia bikin mimbar untuk Nabi. Mimbarnya 3 tangga, 1, 2, 3. Ketika Nabi sedang berkhutbah Jumat itu wajib, nggak boleh di celah-celahnya ngomong atau ngobrol dan lain sebagainya, nggak sah sholat Jumatnya. Kewajiban. Nabi sedang khutbah. Tiba-tiba di tengah Nabi khutbah, sahabat saling melirik. Kenapa? Terdengar suara tangisan anak kecil, merintih-rintih, kayak tangisan anak kecil. Kita tahu tangisan anak kecil. Ketika mereka saling melirik mencari sumbernya, Nabi kemudian membaca apa yang terjadi saat itu. Tiba-tiba Nabi menghentikan khutbahnya, Nabi melirik ke sebelah kanannya. Ternyata di sebelah kanannya hanya hitungan dalam riwayat 8 langkah, dalam riwayat 5 langkah. Dari mimbarnya Nabi ada pelepah kurma. Yang mana pelepah kurma itu sebelum Nabi punya mimbar, Nabi khutbahnya nyender di pelepah kurma tadi. Tapi gara-gara ada itu mimbar, ya, ada mimbar, Nabi pindah ke mimbar, pelepah kurmanya ditinggal. Akhirnya Nabi mulai sadar, sahabat mencari tahu, ternyata itu tangisan keluar dari pelepah kurma tadi. Pelepah kurma tadi menangis merintih-rintih, dan mukjizat Nabi hebat. Kalau Nabi Sulaiman bisa dengar suara binatang, hanya Nabi Sulaiman kaumnya nggak bisa. Hebatnya Nabi Muhammad, mukjizatnya itu pelepah nangis, semua sahabat mendengar. Kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang Nabi lakukan? Nabi nggak melanjutkan khutbahnya, diputus. Nabi turun dari khutbahnya, dari mimbarnya. Nabi datangin itu pelepah kurma, dipeluk sama Nabi Muhammad. Dipeluk sama Nabi Muhammad sampai tangisannya itu mulai meredah-meredah. Nabi akhirnya pilih 2 pilihan buat dia. Wahai pelepah kurma, kenapa kamu menangis? Ya Rasulullah, aku gak kuat berjauh darimu. 8 langkah aku jauh dari Rasulullah. Itu pelepah kurma
nggak kuat. Dia bilang, ya Rasulullah, kau biasa nyender kepada aku, hari ini kau nyender aku nggak kuat ya Rasulullah. Kasih gua pilihan sama Nabi. Oke, kata Nabi Muhammad SAW, kamu mau tetap jadi mimbarku di dunia, tapi kamu bakal selesai habis umurmu, atau aku tinggalkan kamu saat ini tapi kamu jadi mimbarku dalam surga Allah. Akhirnya dia memilih untuk menjadi mimbar Nabi di dalam surga Allah, dicabut sama Nabi, ditanam ulang, ini tumbuhnya nanti dalam surga Allah. Kita bagian dari Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi bilang sama sahabatnya semua, wahai para sahabatku, kalau aku tidak datang memeluk ini pelepah kurma, sampai hari kiamat tangisannya akan didengar setiap orang yang mendatangi Masjid Nabawi. Itu tempatnya persis di tiang nomor 3. Kalau kita lagi ke Raudhah, itu ada tiang nomor 3. Itu nanti insya Allah kalau umroh bareng kita tunjukin. Itu tempat khusus, di situ pelepah kurma yang Nabi tanamkan. Apa syahid atau apa sih inti poinnya atau mau ceritakan dari hadis ini? Yang dimuliakan oleh Allah, Bapak-bapak, itu pelepah kurma nggak punya hati. Pelepah kurma nggak punya akal pikiran. Di saat betul-betul rindu sama Nabi, Nabi rela meninggalkan kewajibannya khutbah Jumat untuk mendatangi orang yang merindukannya. Bagaimana dengan kita yang punya hati, punya akal, punya pikiran? Ini bentar lagi kita mau baca Mahlul Qiyam, tapi pengen semuanya makhayal tentang Nabi Muhammad. Curahkan semua isi hati kita sama Nabi Muhammad. Gak usah pakai suara tanpa tulisan, antara suara hati dan hati yang Allah akan sampaikan kepada Nabi Muhammad. Karena dalam hadis sahih Nabi mengatakan, siapa yang bersalawat dan mengucapkan salam kepadaku, ruddat aliyya ruhi, kata Nabi Muhammad, Allah kembalikan ruhku dalam jiwaku dan aku akan menjawab salam dia. Pertanyaan Habib, ada gak satu detik berlalu yang orang gak salawat? Gak ada. Kita hari ini sholat di sini zuhur, ya, mungkin di Arab Saudi masih subuh, mungkin di daerah lain masih malam. Artinya perputaran jam itu ada umat muslim di dunia pasti ada yang salawat sama Nabi. Artinya ruh Nabi Muhammad nggak dicabut lagi, hidup Nabi Muhammad di alam barzakh. Nabi Muhammad hadir. Kalau kita sadar betul-betul, Nabi Muhammad akan mengetahui siapa yang bersalawat, siapa yang tidak salawat. Maka dari itu pasang niat yang kuat. Mudah-mudahan ini jadi momentum yang sangat luar biasa yang menjadikan kita wanita makin soleha, menjadikan istri yang makin soleha, makin sayang sama anak-anak kita, makin hormat sama suami kita, makin membuat suami kita dapat hidayah, dapat inayah, dapat segalanya. Minta semua hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'alihi falyatamam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wa adamun ala takrimatan bihi wa lahul malaiku rabbuna qad asjada sallallahu alaihi min arshi ismi Muhammadin ma'al ilahi fabana rutbatu ahmada sallallahu wa bihi da'a mutawassilan بالولد الأزكى قبلنا الوالدا ولم يزل متنقلا في الأكرمين وكلهم لله جل وحدا صلى الله عليه والله يطلبه بعين عناية حتى تلقاه آب قد مجدا صلى الله عليه الإله فحملت بالمصطفى فكان فخرا أمجدا صلى الله عليه ولم تجد ثقالا ولا ألما وكم قد شاهدت آية تسمو سؤددا صلى الله عليه أن السعود وضجت الأملاك عند الوضيع بالتسبيح قد فاض الندى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة عبدا عدد خلقه ورضا عرشه وزنة عرشه ومداد كلماته في ليلة الاثنين عام الفيل في شهر ربيع أبرزت شمس الهدى صلى الله عليه قطيع السر مكحولا مختونا بهيا للمهيمين ساجدا صلى الله على محمد صلى الله عليه
hadir di tempat ini, dimohon untuk berdiri dan kita membacakan salawat bersama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika, ya Nabi salam
على النبي وآله بلاد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dipersilakan untuk duduk kembali. InsyaAllah kita doa ya, diangkat tangannya, mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin habis doanya pakai bahasa Arab. Nanti InsyaAllah ibu-ibu sebut aja hajat-hajatnya masing-masing. InsyaAllah semua apa yang kita hajati, yang kita minta sama Allah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi bersabda, yang namanya doa ketika dipanjatkan dengan keyakinan pasti didengar dan diijabah oleh Allah, itulah hakikat doa yang mustajabah. InsyaAllah semua hajat-hajat kita dan segala penyakit kita zahir wa batinan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi bil mukhtar ya Rabbi syafi'in aslih lana al ahwal jannibna ar-rada واصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وادفع شرور من اعتدى يا ربي واجمع شملهم والطف بهم وانصر بهم دين النبي وأيدا ثبت على الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل حسن اليقين منك حبنا واحمنا واحم حمانا واكفنا شر العدا واقضي لنا الحاجات. Ya Allah, kabulkan segala hajat-hajat kami ya Rahman ya Rahim. Sesungguhnya kami dikumpulkan pada siang hari ini itu dengan izin-Mu, karunia-Mu, rahmat-Mu dan dengan kasih-Mu ya Allah. Maka jangan biarkan kami bangkit dari tempat duduk kami, melainkan hajat-hajat kami Engkau kabulkan. Wabil khusus hajat kami yang selalu mengharapkan ampunan daripada dosa-dosa kami. Jadikan kami orang-orang yang meninggal husnul khatimah, meninggal husnul khatimah, meninggal husnul khatimah dalam keadaan penyakit kami Engkau sembuhkan, penyakit batin maupun zahir, penyakit sombong, ria, ujub, dengki dan lain sebagainya. Ampunkanlah dosa-dosa kami Allah. Sebagaimana Engkau terbitkan di dalam bulan ini bulan cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terbitkan pula di dalam diri kami kesadaran untuk mau mencintai Nabi, bukan dengan ucapan tapi dengan perilaku kami ya Allah, dengan akhlak kami ya Allah, dengan budi pekerti yang mudah-mudahan Engkau rezekikan kami, Engkau berikan kepada kami, sehingga tidaklah kami melirik kecuali berikan kami ingat Nabi Muhammad, tidaklah kami mendengar kecuali yang kami dengar tentang pujian Nabi Muhammad, tidaklah yang kami ucap melainkan hanya salawat dan kata-kata yang baik yang menyenangkan hati Nabi Muhammad, tidaklah tergerak segala anggota tubuh kami melainkan yang mendatangkan ridha-Mu, melainkan yang menjadikan alfa dari apa-apa yang Engkau haramkan. Waqdi lana al-hajat. Dan ya Allah ya Karim, siapapun yang hadir pada kesempatan siang hari ini, mereka memiliki anak keturunan, jadikan anak-anak yang soleh dan solehah, suaminya makin soleh, kami jadi istri yang makin solehah, yang makin berbakti kepada suami kami, makin mendidik anak-anak kami kepada jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhai, jalan yang Nabi Muhammad dambakan, dan selalu berkahi kami ya Allah dalam harta kami, waktu kami, keturunan kami, pekerjaan kami, segala aktivitas kami. Waqdi lana al-hajat wahsin khatmana waqdi lana al-hajat ajma'aha wazid ya wasi al-ifdal minka mahamida akhtim lana al-a'mar bil
أسعد القوم الكرام سعدا وأرد صلاتك والسلام عليه ما حب الصبا بالفتح أو حامل والآل أهل الظهر والصحب الكرام وتابع بحبيبك تهري لا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahumma ya Allah, jadikan majlis ini majlis yang akan menjembatani kami lebih dekat denganmu, lebih dekat dengan kekasihmu, lebih dekat dengan orang-orang saleh yang menjadi kekasihmu juga ya Allah. Dan jadikan majlis ini menjembatani kami untuk keluar daripada gelapnya kebodohan kepada terang benderangnya pengetahuan yang mendatangkan kemanfaatan ya Allah. Dan sehatkan kita punya orang tua, ayah kami, semua guru kami, juga kita sehatkan ibu-ibu yang hadir baik laki maupun perempuan, semuanya insyaallah disehatkan oleh Allah, dikabulkan hajat-hajatnya, disembuhkan dari segala penyakit dan dijauhkan dari segala fitnah, dijauhkan dari segala godaan-godaan birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Dan yang terbesar kami minta ya Allah, kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad, kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad, kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat, di dalam barzakh sebelum di akhirat, bahkan di akhirat dibukakan jalan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhanakallahumma wa tahiyyatu bi assalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم بسر الفاتحة وبالكرامة الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة ولمن أنزلت عليه سورة الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وتحية في السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Bilqabul sadayana hajatna, insyaallah pulang dalam keadaan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pesan kecilnya, jangan sampai bulan Maulid enggak punya jumlah bilangan salawat sama Rasulullah. Harus punya jumlah bilangan salawat sama Rasulullah. Paling sedikit 300, paling sedikit sehari itu 300. Paling banyak enggak ada batas. Silahkan baca sebanyak-banyaknya. Habib mau kasih ijazah kecil tentang salawat yang simpel, singkat, padat, tapi membawa keberkahan yang besar. Sok ibu-ibu amalkan setiap selesai sholat 100 kali. Cuma 100 kali, berarti sehari 500 kali kalau 5 waktu. Kalau yang lagi tak sholat dalam keadaan halangan, baca sebanyak-banyaknya tanpa batas. Harus lebih banyak lagi bacanya. Ya, apa bunyi salawatnya? Sallallahu ala Muhammad. Cukup. Sallallahu ala Muhammad. Amalkan itu semua, ya, amalkan itu sangat singkat padat tapi memiliki khasiat yang sangat luar biasa. Amalkan 40 hari aja, kita akan lihat keberkahannya luar biasa. Dan Allah akan berikan kepada kita. Siap? Insyaallah. Mudah-mudahan berkah sadayana atur nuhun khususnya kepada Darul Ilmi dan segenap para panitia, kepada Abah juga sehat walafiat selalu. Insyaallah kita ketemu pada pertemuan yang akan datang masih membahas tentang adab sulukin murid. Sekian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal dhalina. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.